Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama di Tarot Aurora ya. Oke, apa kabarnya kawan-kawan? Terima kasih yang sudah bergabung dan semoga readingan Aurora ini bermanfaat ya. Apakah Anda sudah mengafirmasi energi positif hari ini? Ingat, jangan terlalu berat memikirkan masalah, tetap ingat Tuhan ya. Aurora pun juga selalu berusaha demikian. Om Swastiastu. Readingan Aurora kali ini tentang pembacaan tentang bagaimana energi karmik yang pengaruhnya terhadap Anda pula seperti apa, seperti itu. Nah, untuk bacaan karmik kali ini khusus yang merasa ada black magic ya, atau merasa kayak ada energi negatif. Kayaknya aku kena sihir deh, kayaknya aku kena sugesti, atau aku merasa ada aura-aura negatif, ini nggak baik. Gimana ya, kira-kira kok aku nggak enak. Jadi ini berhubungan yang seperti itu ya kawan-kawan. Oke, readingan ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki perempuan. Dan juga ingat ya, jangan mendendam tapi ambil manfaat positifnya aja. Yang negatif kita usahakan, karena negatif itu belum tentu terjadi ya kawan-kawan. Jadi bisa dihandle seperti itu. Oke. Langsung saja ya, aku readingkan untuk energi karmik ya, karmik yang berhubungan dengan energi black magic ya, energi dark, energi yang nggak baik gitu, yang mengganggu kita. Oke. Di sini aku sudah ada Knight of Wands ya. Ini gambarnya ya. Oke. Di sini aku lihat ada energi karmik yang sedang kebingungan ya kawan-kawan ya. Energi black magic, energi karmik kebingungan dan juga berusaha untuk kayak mengambilmu, memangsamu ya. Kayak ingin berbuat sesuatu, pokoknya ada sesuatu yang diinginkan darimu. Aku lihatnya seperti itu. Ini kartu sihir ya, kartu black magic, kartu sihir. Wow, energinya langsung berat ya ketika Aurora membacakan ini, karena kayaknya mereka nggak suka gitu. So, ingat ini belum tentu resonate 100% ya. Anggap aja lah ini sebagai pemberitahuan aja, jangan terlalu dipikir dan simak sampai akhir supaya nggak gagal fokus, gagal paham. Aku lihat di sini ada energi karmik, energi black magic, energi sihir. Ini aku lihat kubu kiri ya, yang dia kayak berusaha untuk datang dan mengintaimu gitu ya. Karena panduan dari energi lain, istilahnya dia loh yang jahat, dia sasarannya, ayo sergap kayak gitu ya. Oke, sekali lagi jangan sampai dijadikan ketakutan, hanya anggap aja hiburan ya, untuk waspada aja. Aku melihatnya itu seperti ini. Tapi di sini aku melihat untuk energi pergerakan astral negatif ini nggak keburu-buru sih dia, karena masih mengamati kayak mungkin menunggu momen-momen lemahmu, atau sambil mengamati bener nggak sih kamu yang harus disasar gitu ya. Jadi kayak berpikir juga sih ini astralnya, energi negatifnya ini, atau aku bilang saudara-saudara kubu kirinya ini ya. Oke, so aku perlihatkan lagi yang lainnya. Oh, di sini ada Nine of Spears ya gambarnya. Ini gambarnya ya, seperti ini. Sebenarnya ini ingin ya dan bermaksud untuk mencengkerammu gitu. Cuman tadi aku lihat kenapa kok masih ragu-ragu, hanya mengintai. Karena ternyata di sini dia melihat gelombangmu itu bagus ya. Aku melihat di sini mungkin dia melihatnya itu kayak, tapi dia orang yang cukup bagus kok, cukup baik, dia nggak mengganggu orang itu, nggak mengganggu mereka yang memfitnahmu gitu. Jadi kayak masih mengamati, mengintai, beneran nggak sih dia orang jahat apa enggak, pantas nggak sih dia untuk aku berikan karma, pantas nggak sih dia untuk aku ganggu, untuk aku tempatin tubuhnya, inget Tuhan nggak sih gitu. Jadi ragu-ragunya itu di situ, makanya energi karmik juga nggak bisa nih, nggak mau nyentuh kamu walau bagaimanapun ada yang bujuk gitu. Kalau aku lihat di sini memang ada sebagian dari Anda yang sudah mulai legowo, atau ini nggak jenuh-jenuh melakukan penyatuan energi dengan semesta ya, melalui ibadah kepada Sang Pencipta, menjaga keikhlasan, berbuat baik. Jadi masih ada nurani-nurani kebaikan di hatimu juga, yang membuat energi karmik gelombang astral khusus black magic ini jadi masih hanya mengintaimu gitu aja, karena melihat dirimu ternyata orang yang berpegang teguh pada Tuhan ya. Ini energinya. Oke. Aku di sini lihat ada Ten of Swords, energi kewaspadaan ya. Di sini aku melihat ada karmik yang sudah berhasil menyerang gitu, memutuskan untuk memasukkan dirinya kepadamu
ini bukan kepadamu ya, kepada mungkin bisa jadi ya, waspada untuk sebagian dari Anda. Untuk Anda yang saat ini mungkin merasa hidupnya tersungkur atau ada sakit hati tertentu, beban hati mungkin kayak putus dari pacar, atau mungkin mohon maaf merasa ditinggal selingkuh suami, atau merasa dicuekin istri, atau pokoknya merasa ada beban hidup. Kalau bisa jangan terlalu lama-lama di dalam keterpurukan hatimu sendiri gitu loh. Supaya apa? Karena di sini gelombangmu itu ketika terlalu sedih ya, nggak cepet-cepet ingat Tuhan, itu gelombangmu itu jadi hitam, jadi apa, gelap gitu loh. Nah ketika jadi gelap, maka energi astral ini dia akan merasa bahwa kamu adalah tempat yang pantas untuk dia tinggal. Jadi energi itu sangat penting, atau kalau orang bilang aura ya, gitu loh ya. Nah misalnya aku bersedih loh mbak, nggak bisa, manusiawi, kita pasti bersedih, tapi istilahnya ada kan, kalau muslim misalnya kita sedih itu sebut aja nama Allah, Allah, Tuhan, Tuhan gitu, atau kita berdoa tolong aku ya Tuhan gitu, terus maafkan dosa-dosaku, terus kita bisa misalnya bersolawat, kita bisa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ampuni kesalahanku ya Tuhan. Nah mungkin yang untuk non muslim bisa, ya Tuhan aku sedih banget, kuatkan aku, kuatkan aku. Nah setidaknya ketika kalian bersedih, tetaplah untuk menyebut nama Sang Pencipta ya. Kemudian kalian cari apa yang membuat diri kalian sibuk. Misalnya kalian sibuk beribadah, kalian sibuk berbuat kebaikan, kalian sibuk memikirkan enaknya aku sedekah apa ya hari ini. Oh aku bersih-bersih rumah aja deh, aku bersihin kamar-kamarku, aku kalau ketemu orang yang baik senyum, atau aku kontemplasi jalan-jalan ke pantai, aku pergi dulu ke pasar belanja sayuran untuk nanti malam, atau aku fokuskan aja ke belajar, kayak gitu nggak apa-apa. Mungkin nonton hiburan sebentar di YouTube yang positif kayak gitu, itu bisa, namanya juga udah kontemplasi. Dan kemudian seperti yang Aurora bilang, kalau bisa jangan tinggalkan, pokoknya jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan ibadah, kayak gitu. Tetap yang baik, berusaha sebisa mungkin ya. Itu caranya untuk kontemplasi, supaya energi kalian nggak terciumnya gelap, nggak terlihat auranya gelap gitu, supaya astral ini nggak sampai menganggap kalian adalah rumah atau tempat dia yang baik untuk subur tinggal gitu loh. Nah untuk meditasi yoga jiwa sendiri, kalian yang sudah belum tahu bisa simak di live pertama, di live kedua, seperti itu ya. Nah kalau kalian yang meditasi di live itu, aku ada panduan, pegang seluruh teman-temanmu yang sama-sama meditasi. Karena bukan acara live ya, kalian ganti pegang ke Tuhan, cahayanya Allah, cahayanya Tuhan gitu ya. Terserah Sang Pencipta seperti apa penyebutannya, yang penting Sang Pencipta gitu ya. Nah di sini Anda bisa bayangin juga bahwa dirimu ketika berdoa, akhirnya tubuhnya bersinar bersih, tapi bersih yang benar-benar kasih sayang dari Tuhan. Itu juga kontemplasi. Jadi jaga aura tubuhmu, jangan sampai aura tubuhmu menghitam, menggelap gitu ya, karena itu bisa membuat gelombang energimu jadi sama dengan astral atau kubu kiri yang ditugaskan untuk masuk ke ragamu gitu. Karena mereka ini energinya ada yang merah, ada yang darknya, ada yang coklatnya. Nah ketika auramu kok warnanya jadi sama, itu bisa membuat mereka mengira kau adalah tempat dia yang memang pantas untuk mereka tumbuh subur gitu loh. Jadi kalau bisa murnikan dirimu ya, jangan lupa sinari dirimu dengan cahaya Tuhan Sang Pencipta gitu, supaya mereka pergi. Karena kan ada kalanya astral itu saudara kubu kiri, kita nggak usah terlalu menjudge atau menyalahkan, karena memang mereka kayak dicipta atau diizinkan. Kadang ada yang tercipta gelombang dia warnanya emang seperti itu, kesedihan, panas, terus dark gitu ya, dan mereka merasa tempat yang sesuai dengan frekuensi energi mereka itulah yang aman untuk mereka tinggal. Makanya untuk orang-orang yang terlalu bersedih, untuk orang-orang yang terlalu marah atau memikirkan orang yang menjahati dia, kemudian kayak energi power menggebu-gebu, itu bisa bermacam-macam astral yang menempati. Misalnya kamu panas mendendam terus, itu bisa kayak saudara kita jin gitu ya, jin yang gelombangnya sama, walaupun belum tentu dia ingin berbuat jahat kepadamu, tapi yang namanya kita udah berbeda kultur ya. Aku bilangnya kita dengan saudara astral itu kan udah berbeda kultur, berbeda cara pemikiran, tentu bisa mengganggu dong. Jangankan dengan saudara astral, kita dengan sesama manusia aja yang sudah beda cara pemikiran, beda kultur asal usul gitu, itu aja kita bisa terganggu, apalagi dengan yang memang beda dimensi seperti itu. Paham ya maksud Aurora? Jadi di sini aku melihat ada sebagian dari saudara-saudara feminin yang masih gampang mudah ya ditempatin, karena
kalau bersedih itu terlalu, atau kalau cuek itu terlalu cuek, maksudnya ketika punya uang banyak tapi sudah lihat kondisi mungkin orang sekitar atau temannya sedih, curhat sedih, nggak punya duit, tapi justru malah mamerin uangnya dengan maksud pamer gitu ya. Itu kalau bisa juga dihindarin supaya energimu nggak tercium sebagai gelombang yang sama dengan saudara-saudara astral yang lain. Jadi saudara astral yang lain itu gelombangnya ada yang dark, ada yang sedih banget coklat, ada yang panas merah, ada mohon maaf yang gede keangkuhan kesombongan tuh merah campur-campur dark kayak gitu kawan. Jadi sebisa mungkin jaga aura positif tubuhmu ya, supaya tetap bersih, tetap bagus ya, seperti itu ya. Oke, dengan kebaikan hatimu juga, tapi tetap waspada supaya nggak gampang dimanfaatin. Oke, aku melihat di sini Page of Cups juga. Aku melihat ada sebagian di antara Anda yang sudah kayak ada yang terjerat energi negatif itu. Tapi kalau aku lihat di sini sebenarnya masih ada harapan untuk Anda lepas loh. Karena apa? Karena di sini ini terjadi sebagian banyak. Ini kok aku lihat gelombang energi BM ini masuk karena terlalu bersedih dan memikirkan keterpurukan hidup, merasa terpuruk. Jadi ini Anda harus sering-sering bersyukur kepada Tuhan ya, untuk biar lepas satu persatu, kemudian beramal ya, kayak bersedekah, entah itu masukin uang ke masjid atau Anda memberi, misalnya Anda ada teman Anda yang haus, Anda punya air putih, Anda kasih, itu udah loh. Yang penting niatnya untuk ke Tuhan, kemudian berdoa, izinkan hamba untuk terlepas dari energi-energi yang nggak baik, bilang gitu aja. Misalnya Anda misalnya nih Anda punya beras, Anda taruh misalnya di atas rumah atau di halaman biar dimakan burung, punya gula biar berbagi sama semut, itu juga bisa kawan-kawan ya. Jadi jangan sampai di sini gelombang energi ini semakin mengikat, menjerat Anda karena Anda terlalu sedih ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini ada energi karmik yang cukup juga banyak berpengaruh dikarenakan ada yang terlalu banyak bersedih atau kepikiran orang-orang yang terus nyakitin aja, tapi nggak sampai lupa kalau itu kita harus mengclearing energi. Jadi ketika orang yang menyakiti kita, kita clearing energi kita bersihin energi kita, kemudian kasih orang itu cahaya juga, cahaya, minta izin ke Sang Pencipta. Di meditasi yoga jiwa itu udah ada ya. Neck of Spears ini artinya gunakan kemarahanmu untuk melepaskan diri dari energi negatif yang merasa saat ini menggelayuti kamu. Mungkin misalnya kayak kok jadi sulit cari kerjaan, sulit cari jodoh, sulit berkenalan dengan lawan jenis, jadi sulit gitu, atau dengan suami kok pinginnya bawaannya berantem. Maksudnya bahwa pakailah kemarahanmu itu kemarahan apa? Kemarahan kepada kejenuhan ya. Nah, kalau kemarahan kepada kejenuhan itu gimana? Bangkit kemudian lawan kejenuhan itu, lawan dendammu dengan cara apa? Kamu harus berpikir realistis, kamu harus bergerak gitu loh. Kayak aku males di pekerjaanku, ya udah, kamu boleh nggak cocok, tapi selama masih belum punya pekerjaan yang lain, yang penting giatlah bekerja. Karena apa? Karena misalnya Anda bekerja di suatu tempat, Anda nggak cocok ya, Anda jangan berpikir, aduh bosku ini pelit, ini enggak, tapi yang Anda pikirkan adalah Tuhan. Karena ada yang namanya hukum timbal balik ya, karma baik, dimana ketika Anda, yang penting itu di tempat kerjaan itu Anda rajin, Anda melakukan niatnya ibadah, niatnya untuk mencintai Tuhan dan mensyukuri, nanti lama-lama Anda akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai untukmu gitu. Tapi itu juga pasti tetap ada hal-hal yang kadang kita nggak suka. Jadi tetap lakukan saja sambil Anda berdoa, meminta kepada Sang Pencipta supaya diberikan solusi lagi yang terbaik. Jadi tetap baliknya itu kepada keikhlasan juga ke Tuhan ya, supaya di sini nggak merasa terpuruk. Jadi di sini aku lihat banyak dari Anda yang merasa kayak sakit-sakitan, kemudian terpuruk di dalam hidup. Kenapa mereka begini begitu? Nah, ini biasanya Anda yang masih merasa seperti ini, berarti Anda masih belum ketemu kembar jiwa Anda, atau alias diri sejati Anda ini masih belum sembuh kawan-kawan, masih banyak lukanya atau menanti Anda di dimensi gelombang, dimensi di atas dimensi 5 ya, untuk menuju ketenangan batin. Jadi ini harus ada peningkatan spirit, harus ada peningkatan pendewasaan pada dirimu dan cara berpikirmu ya. Cari bagaimana caranya orang-orang ada yang merasa tenang, rileks, pemikiran-pemikiran yang baik, bisa kan di sosmed juga banyak. Anda bisa mengalami
mengamati, Anda bisa sharing. Dan ingat, untuk penyembuhan di meditasi di luka jiwa ini Anda harus menggunakan pendekatan juga, salah satunya meditasi yoga jiwa ya, supaya Anda terlepas dari siklus kutu karma leluhur, Anda lepas dari karma yang diberikan oleh orang lain, Anda terbebas dari pertukaran energi yang seharusnya Anda yang bahagia, tapi justru orang yang menyakitimu kok justru dia yang mendapatkan energimu. Itu pertukaran energi ya. Makanya jaga dirimu terus dengan meditasi yoga jiwa, pendekatan pada Sang Pencipta, juga tetap berdoa dan ibadah ya. Anda bisa simak di live ya, karena banyak yang sudah sembuh, banyak yang merasa sembuh gitu ya. Dan kalau yang nggak ngerti bisa ketik di kolom komentar ya, seperti itu ya. Nah, di sini aku akan membikinkan video ya, mungkin untuk aku update besok apa itu karmik, kemudian apa itu pertukaran energi ya, supaya Anda juga yang belum paham itu bisa paham kenapa kadang-kadang kita ini yang nggak ngapa-ngapain, kita yang nggak ganggu, tapi begitu kita diganggu orang, kita dibikin marah, kita disakiti, kok malah kita yang kayak kena sial, kok bukan dia yang nyakitin kok malah happy. Itu namanya ada pertukaran energi. Nanti Aurora akan bikinkan videonya, mungkin update-nya besok juga ya, supaya ngerti apa itu karmik dan pertukaran energi ya, bagi Anda yang belum paham ya. Jadi sama-sama kita saling belajar gitu. Oke, dan di sini untuk Anda ya yang sudah mulai akhirnya mau tegas gitu, aku ini diinjak-injak terus, aku selalu dikata-katain terus, padahal aku makan nggak minta, padahal aku juga hutang pun aku bayar. Kemudian Anda tegas, misalnya Anda punya utang, Anda belum bisa bayar ya, Anda tinggal bilang, Pak, aku akan bayar bisaku hari ini ya, tolong semampuku. Kemudian dia masih ngata-ngatain Anda, kamu ini dasarnya ya, Anda jangan mau. Anda bilang, Pak, kumohon jangan bilang seperti itu, kawan jangan bilang seperti itu, aku minta maaf, tapi jangan dihina, yang penting aku akan berusaha mencarikan untukmu, misalnya kayak gitu. Jadi jangan mau terus-terus direndah-rendahkan. Atau misalnya Anda dikatakan seperti ini, dasar kamu ya, maaf ya bego, dasar kamu, misalnya kayak Anda dikatakan dasar kamu jelek, dasar kamu nggak ganteng, dasar kamu nggak cantik, Anda bisa kok menjawab itu di dalam hati. Bayangkan sinar putih di dalam tubuh Anda, berdoa, terus bilang, misalnya ada orang yang bilang, kamu ini orang kamu jelek, mana bisa dapat jodoh, misalnya gitu. Langsung aja dijawab dalam hati, ya Tuhan, aku kembalikan perkataan itu kepada orangnya sendiri saja, atau hamba pasrahkan kepadamu apa yang terbaik untuk engkau memperingatkan dia, dan maafkan aku serta berikanlah aku sesuatu yang lebih baik. Misalnya dia bilang aku jelek, jadikanlah aku merasa cantik gitu. Jadi itu mengembalikan langsung karma kepada orang yang mengeluarkannya sendiri ya. Dan aku lihat di sini untuk Anda yang sudah bisa menyembuhkan luka batin dengan penyembuhan jiwamu ya. Jadi mengembalikan kembar jiwamu kepada dirimu, menjaga jiwa sejatimu. Aku lihat di sini sudah banyak yang terlepas dari siklus karmik dengan selamat ya. Lihat ini, karena pancaran hati, pancernya itu, sedulurnya itu hidup, sukmanya, rohnya itu akhirnya bisa nembus gitu loh guys, nembus dan memancari seluruh gelombang tubuhmu, yang membuat apapun penghalang yang ingin menghancurkan hidupmu akhirnya itu lolos, nggak bisa nyentuh kamu sama sekali. Jadi aku lihat di sini 50-50 ya. Ada yang saat ini sedang terpuruk karena energi toksik karmik dari diri sendiri yang juga terlalu bersedih, juga karena orang lain. Ada yang akhirnya sudah tahu bagaimana cara melepaskan energi toksik ini dengan segera, yaitu dengan afirmasi positif seperti apa. Ini udah ada banyak yang tahu, dan di sini aku melihat untuk Anda yang sudah paham dan sudah tahu, di sini kayaknya ini lagi ada gelombang berlimpahan anugerah atau energi rezeki ya, alias banyak pertolongan-pertolongan. Mungkin yang jomblo, yang single ini sudah mulai merasakan banyak orang yang ngelirik. Jadi aura positifmu itu sudah mulai memancar ya. Selamat aku ucapkan. Aurora udah lama nggak live ya. Kapan kira-kira ya Aurora live streaming? Karena Aurora ingin kembali mengadakan meditasi bersama untuk sedekah bumi melalui doa-doa kita dengan meditasi, dengan memancarkan, ikut menyebarkan aura positif yang dari Sang Pencipta. Ingin sebenarnya, karena itu salah satu juga amal, namanya amal kepada semesta, menjaga lingkungan supaya segera bersih ya. Seperti itu ya. Dan untuk Anda yang terpuruk ya, merasa masih sedih terus, kalau Anda mau bangkit, berusaha membuat dirimu happy dengan cara yang positif, happy dan gak nyakitin orang lain, Anda nggak usah khawatir. Di sini Anda akan terlepas dari jeratan-jeratan itu, karena di sini untuk energi karmiknya di astral BM ini nggak begitu kuat, lemah-lemah aja sebenarnya dan biasa-biasa aja kayak biasanya. Cuman rasa kesedihanmu itulah yang membuat mereka itu akhirnya seolah-olah kuat, padahal enggak.
Di sini sebenarnya juga udah ingin lepas-lepas sendiri, apalagi di fase-fase tahun-tahun 2024 ini udah mau rontok ya, karena ada hukum tebar tuai gitu. Jadi melemah sih kalau untuk energi-energi darknya. Bahkan Aurora ketika mereadingkan ini, memberi info ini pun Aurora ada yang nyerang. Aurora diserang, nggak suka Aurora ngasih bocoran ya, tapi nggak apa-apa, ada Sang Pencipta yang melindungi Aurora. Jadi semangat untuk kawan-kawan ya yang sakit atau merasa kok nggak sembuh-sembuh karena energi astral gini-gini. Yang penting Anda positif bahwa Anda bisa, di sini Anda akan segera terlepas dari itu semua, dan siap-siaplah untuk menerima berkah dan anugerah. Tapi ingat, jangan kembali melakukan hal yang sama, atau sebisa mungkin menghandle diri. Jadi ketika melakukan kesedihan yang sama kayak tadi ya, kita ingat Tuhan, kita istighfar kayak gitu. Atau kalau kita non muslim ya kita berdoa terus. Jadi terus bawalah nama Tuhan ada di setiap detak jantungmu, karena ketika engkau sudah membawa nama Tuhan, nama Sang Pencipta, nama Allah, kemudian bersolawat, kemudian untuk Anda yang rajin baca kitab suci, apapun itu agama Anda gitu ya, itu maka cahaya Tuhan itu akan selalu mengalir kepada setiap denyut nadimu, menjadi penjagamu gitu loh ya. So, Sang Pencipta itu maha pengasih dan penyayang ya. Kenapa Aurora optimis? Sangat optimis, nggak bisa dikatakan persennya tuh optimis banget kalau sama Sang Pencipta. Oke, semoga readingan ini bermanfaat untuk Anda, bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf ya kalau ada yang salah, juga ada keterbatasan waktu dari Aurora juga. Nantikan besok videonya bagi yang ingin tahu apa itu karmik, apa itu pertukaran energi ya, apa itu astral, kubu kiri, kenapa kok kadang ada yang nggak langsung masuk, mengintai dulu kayak tadi ya. Nanti Aurora akan ada video di esok hari. Semoga readingan ini bermanfaat untuk Anda, anggap sebagai hiburan, jangan terlalu sedih. Ingat, jangan terlalu sedih, cari kontemplasi, afirmasi energi positifmu. Nah, semoga nanti besok atau nanti malam atau kapan Aurora bisa meditasi bersama, membimbing Anda sekaligus ikut menyalurkan energi supaya Anda mudah lepas dari hal-hal toksik juga ya. Kita sama-sama menyembuhkan kembar jiwa kita dan mengembalikan jati dirimu sendiri, seperti itu ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Om Swastiastu, salam rahayu atas nama budaya, salam damai, dadah.